Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dunia Kerja by JKT dan sekarang episode khusus dipandu sama aku Vika Hamzah. Dan aku di sini ditemenin sama seorang konsultan sertifikasi halal. Beliau itu pokoknya udah mahir, bukan mahir ya, udah senior malang melintang di dunia sertifikasi. Kita sambut aja langsung, yaitu Pak Adi Kurniawan Wicaksono. Halo Pak Adi. Halo, selamat siang. Halo, gimana kabarnya? Baik Bu. Alhamdulillah. Ini Pak Adi ini langsung loh dari Semarang ke Jakarta khusus buat dunia kerja ya, wawancara sama aku Iya, ya. Bu. Waduh, tapi sekalian ke klien juga ya? Iya. Kliennya banyak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, langsung aja nih. Kan kali ini kita mau membahas tentang sertifikasi halal ya, Pak Adi ya. Iya. Nah, sertifikasi halal sendiri itu sebenarnya apa sih yang dimaksud itu gitu? Apa yang dimaksud dengan sertifikasi halal? Sertifikasi halal adalah sebuah sistem yang dibangun untuk memenuhi kriteria dari persyaratan halal yang disyaratkan. Oke. Dan untuk di Indonesia sendiri terkait halal itu kan menggunakan sebuah standar yang namanya HAS 23.000, di mana HAS 23.000 itu terkait dengan halal assurance system. Jadi itu menjadi standar di seluruh dunia terkait dengan halal. HAS 23.000. 23.000. HAS itu sendiri apa tuh, Pak? HAS adalah halal assurance system. Oh, Iya, assurance system. jadi itu sebuah standar yang disepakati oleh negara-negara di dunia terkait dengan standar daripada halal tersebut. Oke. Lalu apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk mengurus sertifikasi halal itu sendiri? Yang pertama, kita memenuhi persyaratan daripada HAS tadi, di mana ada 11 kriteria. Dan dari 11 kriteria itu tadi jadilah sebuah sistem, dan di mana secara substansi yang menjadi pokok daripada halal itu ada di kriteria bahan, produk, dan fasilitas produksinya. Oke. Jadi dari 11 itu tadi, 3 itu menjadi pondasi daripada sistem manajemen halal. Oke. Lalu untuk barang atau hal apa aja sih yang bisa yang memang harus mengurus sertifikasi halal, harus ada sertifikasi halal? Jadi dari undang-undang kita ya di negara kita itu ada undang-undang terkait produk-produk haram dan produk-produk halal. Nah, di mana kalau produk itu tidak mengandung salah satunya khamr, terus babi dan turunannya, itu dikatakan produk yang halal. Khamr itu alkohol ya? Iya. Oke. Siap. Jadi itu ya. Betul. Oke, lalu kapan waktu yang tepat bagi suatu usaha obat dan makanan ya? Mungkin ya. Atau apalagi sih Mas selain obat dan makanan? Kosmetik. Kosmetik ya? Kosmetik. Obat, makanan, kosmetik tuh ya. Lalu Iya. apalagi ada lagi? Kebetulan ini kan menjadi tren yang baru di negara kita ya. Kemarin ada berita terkait dengan implementasi produk cat itu yang halal. Produk cat yang halal. Produk cat. Baru satu-satunya di Indonesia itu. Kenapa itu? Kok Jadi tiba-tiba cat booming? jadi gini, trennya masyarakat sekarang kan terkait dengan isu daripada agama ya. Apalagi dengan kondisi global saat ini di mana populasi muslim itu kan tinggi. Ya, dari situ juga ke pasar Indonesia itu jadilah deh sebuah produk yang dikatakan halal itu mendongkrak minat beli masyarakat, khususnya masyarakat kita yang mayoritas muslim. Oke, jadi berpengaruh ya ketika Iya. memang suatu produk itu ada halalnya gitu ya. Berarti menarik minat masyarakat untuk lebih menarik minat untuk membeli ya. Betul. Oke, siap. Lalu kapan sih waktu yang tepat bagi suatu produk itu untuk diurus sertifikasi halal? Iya. Sebenarnya lebih baik produk itu sebelum diedarkan ke masyarakat itu sudah disertifikasi halal. Jadi kan masyarakat jadi percaya gitu kan.
Oke, jadi rasa percaya dan rasa aman masyarakat juga lebih tinggi gitu ya terhadap produk-produk yang sudah apalagi sebenarnya kan sebagai brand tambahan juga kan dari produk tersebut. Kalau ini loh produk saya udah halal nih, maka dijual ke pasaran tuh minat beli masyarakat ya tinggi lah. Oke, jadi menaikkan standar produk itu sendiri juga gitu ya. Di sini juga dibutuhkan berarti kesadaran dari para produsen ya untuk segera mentingin nih untuk ngurus ini gitu ya, sertifikasi halal gitu ya Mas. Betul. Apa produk-produk itu tetap bisa dijual tanpa adanya sertifikasi halal? I mean gini loh Mas, ketika memang nekat nih produsen, gue tetap jual deh gitu tanpa ada tanpa mengurus sertifikasi halal gitu. Iya. Dia nanti akan ada sidak atau apa dari MUI sendiri? Sebenarnya terkait produk-produk misal ya produk-produk UMKM itu sebenarnya diberi semacam regulasi khusus yang memudahkan supaya produk-produk tadi bisa dikatakan halal. Karena tadi HAS ini sebuah sistem. Sistem buat apa? Menjamin agar dikatakan halal. Dimana dari 11 tadi kan cuma 3 yang menjadi fondasi. Nah, jadi misal produk-produk yang belum menerapkan HAS itu minimal sudah melihat nih dari ketiga komponen tadi. Yang pertama bahan, berarti dalam pemilihan bahan misalkan ini produk tidak mengandung komer tadi, tidak mengandung babi dan turunannya. Terus yang kedua produknya, berarti dari segi pengemasannya itu tidak mengandung unsur-unsur atau simbol-simbol yang dilarang di dalam agama Islam atau bertentangan dengan syariat. Terus yang terakhir itu terkait dengan fasilitas produksi. Itu bagaimana? Misalkan fasilitas produksi tadi itu berarti si perusahaan atau UMKM, pelaku UMKM tadi harus menjamin nih bahwa saat pencucian itu tidak ada najisnya seperti itu. Jadi secara prinsip sebuah produk dikatakan halal tadi, yang pertama tidak mengandung khamar, babi dan turunannya, tidak melanggar syariat Islam. Oke. Dari segi produksinya, terus alat-alatnya, betul. Ya. Oke. Jadi itu ya standar kelayakan dasar ya untuk uji bersertifikasi halal. Oke. Lalu untuk mekanisme ujinya sendiri itu seperti apa sih detailnya? Gitu kayak misal tadi ya mengecek untuk bahannya ya, kandungan bahannya itu gimana misal? Sebenarnya ada di LPPO MUI sendiri nanti menguji apakah kadarnya daripada bahan ini nanti diterima apa tidak, itu ada sendiri persyaratannya. Oh gitu. Jadi itu nanti akan dijabarkan sendiri gitu oleh pihak MUI ya, betul, bagi pemohon yang mau mengajukan sertifikasi. Jadi di bahan tadi kan ada bahan pokok nih, sama ada bahan penolong. Dari situ nanti diuji oleh mereka. Oke. Itu berarti MUI ada laboratoriumnya sendiri ya? Atau gimana Mas? LPP POM. LPP POM namanya. Iya. Jadi pengujinya itu tadi ya LPP POM, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika MUI ya. Gitu ya. Oke, sip. Oke, untuk next mekanisme, aku masih penasaran nih untuk mekanisme uji sertifikasi halal. Nah, tadi itu kan kita udah bahas di bahan ya, diujinya di LPP POM. Nah, kalau misal kayak tools gitu atau alat-alat ya berarti ya, itu gimana ngujinya Mas? Sama? Tetap sama, soalnya nanti kan mereka juga ngelihat nih saat penilaian itu perlu tidak nih untuk dilakukan visitasi. Kalau perlu nanti juga melihat proses produksinya sampai dengan proses pencuciannya seperti apa. Oke, berarti pihak MUI datang ke lokasi ya? Iya, itu tergantung dari mereka sendiri nanti. Oh, seperti itu. Misal dari kelengkapan dokumen yang kita submit itu nanti ada ketidaksesuaian atau apa, nanti akan ada notifikasi pemberitahuan ke kita. Setelah diberitahu ke kita, nanti kita untuk memfollow up. Iya. Oke.
Lalu waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan sertifikasi halal sendiri itu gimana sih Mas? Lama nggak sih? Sebenarnya itu tergantung dari usernya sendiri sih Bu. Iya, dari penyiapan standar tadi sampai dengan registrasi, sampai dengan sidang fatwa, sampai sertifikat keluar itu bisa dikatakan cepat menurut saya. Cepat. Itu kira-kira range-nya waktunya itu berapa lama biasanya? Average ya rata-rata. Kalau dari persiapan kosong dari sampai selesai itu bisa 1 bulan. 1 bulan. 1 sampai 2 bulan. Itu gimana mekanismenya awalnya? Kita misal aku sebagai produsen ya. Terus gimana? Apa yang harus aku siapkan? Yang pertama kebijakan halal. Kebijakan halal. Iya, yang kedua itu terkait dengan tim manajemen halal sendiri. Tim manajemen halal sendiri. Ketiga pelatihan. Pelatihan itu edukasi baik training internal dan eksternal. Oke. Yang keempat terkait dengan bahan. Yang kelima produk. Yang keenam fasilitas produksi. Yang ketujuh aktivitas kritis. Iya, yang ke-8 kemampuan telusur. Yang ke-9 penanganan produk yang tidak sesuai. Yang ke-10 internal audit, dan yang ke-11 kaji ulang manajemen. Itu semua harus dilakukan dulu oleh internal aku gitu ya, misal Iya, aku mengajukan betul. gitu ya. Ah. Oke, internal perusahaan berarti ya. Betul. Oke, setelah itu ketika itu kan berupa dokumen juga ya. Iya. Itu aku ajukan ke MUI lalu Melalui sertifikasi online. melalui sertifikasi Iya. online. Itu di website atau di mana? Di websitenya Di MUI. website. Iya. Oke. Wah, setelah itu nunggu di approve dulu atau gimana? Nunggu di approve. Ketika sudah di approve, Kita membayar akad pembayaran. oke. Iya, membayar akad. Setelah kita melakukan pembayaran akad, maka akan dilakukan pre-audit. Pre-audit. Iya. Oke, pre-audit Itu lalu terkait dengan kecukupan dokumen khas tadi. oke, kecukupan dokumen khas tadi. Iya. Ketika sudah lengkap, baru masuk ke next step. Iya. Oke, step selanjutnya apa? Sidang fatwa. Sidang fatwa. Sidangnya sendiri ini lama nggak makan waktu, Pak? Itu bisa sampai 1 mingguan. Oke. Karena secara alur tadi kita kan pemenuhan dokumen tadi kan ke LPP POM. Setelah LPP POM maka dibawa ke Komisi Fatwa MUI. Oke. Jadi intinya sebenarnya nggak ribet ya. Yang penting kita juga dari pemohon pun udah melengkapi ya semua syarat-syarat yang diperlukan ya. Yang penting ada duit. Gitu. Iya ya, buat bayar akad itu ya. Oke, lalu ini sih ini aja ya, kita intermezzo aja ya demi menjawab hal kontroversial yang paling menjadi pertanyaan netizen. Apa benar sertifikasi halal itu benar bisa dibeli tanpa melalui proses-proses yang mungkin menurut beberapa orang kan agak ribet ya tadi gitu. Yang penting gue bayar lebih lah, yang penting sertifikasi dan logo gue dapet gitu. Bisa nggak sih, Mas? Kalau seperti itu sih aspal ya, bisa dikatakan aspal lah. Apalagi oknum dengan, juga ya mungkin ya kayak enggak, gitu. Oh gitu. aspal penempelan logo-logo yang sebenarnya itu bukan logo resmi daripada halal. Oh gitu. Iya, Jadi sebenarnya nggak makanya ada ya intinya. Nggak ada, karena apa? Sudah tersistem. Oh. Jadi oke. kalau sudah tersistem itu kita nggak bisa ngakalin daripada sistem tadi. Oke. Paham aku. Jadi intinya nggak ada ya yang namanya beli bayar lebih, yang penting dapat tuh sertifikatnya sama logonya gitu, nggak Iya, bisa ya. nggak Itu bisa. aspal ya. Dia Iya, nempelin aspal. sendiri. Dia Nempelin. nyetak sendiri mungkin ya. Iya. Oke. Satu lagi aku mau nanya nih Mas. Apakah sertifikasi di Indonesia bisa berlaku di negara muslim lainnya? Bisa. Misal kita mau ekspor gitu kan ya? Bisa. Sebenarnya setelah kita menerapkan halal assurance system itu tadi, kita sudah bisa mengekspor produk kita dan diakui halal di negara-negara lain. Oke. Iya. Jadi ini sifatnya udah internasional ya? Iya, betul. Halal ini ya? Iya. Oke. Wah, lumayan nih ilmu baru buat aku ya. Jadinya lebih paham sedikit
banyak sih justru ya, lebih paham banyak nih tentang sertifikasi halal itu sendiri. Dan thank you banget ya buat Mas Adi, udah Mas atau Pak sih aku manggilnya enaknya Pak aja ya. Pak Adi, thank you banget udah mampir ke studio, udah sharing-sharing, dan jangan kapok ya untuk diundang lagi. Siap, terima kasih. Oke. Dan untuk akhirnya pulang guys. Siap. Dan untuk kalian semua, thank you banget udah nonton Dunia Kerja by JKT-REX. Tetap semangat, tetap sehat terus, dan kalau bisa di rumah aja ya, jangan kemana-mana kalau nggak perlu-perlu banget. Dan stay tune only on JKT-REX, and see you on our next video. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.